Selamat sore, Dipo. Hari ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini menghadirkan 5 orang pelapor. Apa yang mau digali dari kelimanya, Dipo? Ya, selamat sore Maida dan juga saudara. Tentu yang akan digali dari pelapor yang kemudian mengikuti sidang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi adalah terkait dengan substansi laporan. Sejauh ini, kalau berdasarkan catatan kami, ada kurang lebih 12 substansi laporan yang kemudian sudah dicatat secara jelas oleh Ketua MK Jimli Asidiki, yang tentu ini juga akan mempengaruhi putusan yang akan disampaikan pada tanggal 7 November 2023. Apakah betul Hakim Konstitusi, khususnya adalah Ketua MK Anwar Usman, ini melanggar kode etik sehingga nanti juga tentu akan dijatuhi hukuman ataupun tidak sesuai dengan apa yang kemudian nanti dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, hari ini kurang lebih ada 10 pelapor yang kemudian sudah ataupun sedang mengikuti jalannya persidangan. 5 pelapor sudah mengikuti jalannya persidangan pada pagi hari tadi, dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan selesai kurang lebih sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Sementara 5 pelapor lainnya ini sedang menjalani persidangan, dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Nah, secara garis besar tentu ada persamaan dari substansi laporan yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh para pelapor. Kalau kami catat sampai dengan hari ini, sejak hari Selasa sampai dengan hari Kamis, kurang lebih ada 21 pelapor. Sebenarnya substansinya adalah bagaimana kemudian putusan MK terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres yang kemudian menuai polemik di tengah masyarakat. Ini begitu banyak melahirkan kejanggalan gitu, baik dari tata administrasi, kemudian juga bagaimana kemudian keputusan itu diambil dan juga dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan antara Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Jokowi dan juga bakal calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai diuntungkan dengan adanya putusan MK tersebut. Nah, untuk hari ini ada sejumlah hal yang cukup menarik. Tadi kami mencoba mencatat, salah satunya adalah dari Ketua Kantor Advokat Alam Syah Hanafiyah, yakni bernama Alam Syah Hanafiyah, yang menilai bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang melakukan penegakan hukum, artinya ataupun penegakan konstitusi, artinya suatu lembaga yang betul-betul harus menjaga marwah dan juga harus menegakkan konstitusi di NKRI. Tetapi dengan berkaca pada keputusan MK, Alam Syah Hanafiyah menilai bahwa justru Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Kenapa hal ini disebutkan? Karena menurut Alam Syah Hanafiyah, putusan MK dengan perkara nomor 90 ini telah bertentangan ataupun melanggar Undang-Undang Dasar 1945 karena Mahkamah Konstitusi dinilai membuat peraturan sendiri dan juga mengambil kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh DPR dan juga Presiden untuk membuat undang-undang. Nah, oleh karenanya Alam Syah Hanafiyah juga melihat ada 3 hakim yang kemudian dinilai penting dan juga dinilai perlu untuk kemudian diberhentikan secara tidak hormat karena juga menyetujui putusan MK terkait dengan perkara nomor 90, yakni atas nama Anwar Usman, Manahan Sitompul dan juga Guntur Hamzah. Nah, tidak hanya terkait dengan hal tersebut, ada juga dari kalangan mahasiswa. Dalam hal ini adalah tadi disampaikan oleh BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang diwakili oleh Tegar Afriansyah, yang ini cukup menarik dan juga diapresiasi oleh Ketua MK Jimli Asidiki, yang menyebut bahwa nanti BEM Unusia ini akan melayangkan ataupun sudah melayangkan uji materi untuk pertama kalinya terkait dengan putusan MK Undang-Undang Pemilu, khususnya perkara nomor 90 terkait dengan batas usia Capres dan juga Cawapres. Ini diapresiasi oleh Jimli Asidiki sebagai langkah kreatif dari kalangan mahasiswa karena untuk pertama kalinya setelah putusan yang diketok palu pada tanggal 16 Oktober 2023 baru kali ini ada uji materi terkait dengan batas usia Capres dan juga Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Dan menariknya lagi, Tegar Afriansyah ataupun BEM Unusia meminta bahwa nanti jalannya persidangan untuk perkara nomor 141 yang akan digelar pada tanggal 8 November 2023 diminta untuk tidak dipimpin ataupun untuk tidak dihadiri oleh Ketua MK Anwar Usman. Tentu semangatnya atau tentu landasannya adalah mereka takut jika nantinya Anwar Usman kembali ikut dalam persidangan yang membahas terkait dengan batas usia Capres-Cawapres, ini kembali akan ada konflik kepentingan. Itu yang kemudian dihindari ataupun yang diinginkan oleh BEM Unusia, yang juga tadi beberapa kali bahkan cukup sering Jimli Asidiki mengapresiasi langkah yang kemudian diambil oleh kalangan mahasiswa tersebut. Nah,
untuk sore hari ini juga nanti rencananya akan dijadwalkan pemeriksaan kepada 3 hakim konstitusi atas nama Daniel Yusmik, kemudian juga Guntur Hamzah, Wahidudin Adams, yang juga kita tahu artinya secara keseluruhan hari ini adalah hari terakhir ataupun secara total sudah 9 hakim konstitusi diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang menarik juga bahwa pada esok hari Ketua MK Anwar Usman kembali akan dipanggil dan juga diperiksa oleh MK untuk kemudian dalam tanda kutip dikonfrontir ataupun seluruh substansi laporan yang kemudian sudah dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini akan dipaparkan dan juga akan dimintai keterangannya apakah betul atau tidak substansi laporan tersebut secara langsung kepada Ketua MK Anwar Usman. Maido. Oke, yang menarik yang disampaikan dari pelapor adalah atau menilai bahwa hakim konstitusi menabrak konstitusi dan termasuk juga meminta agar Anwar Usman tidak ada dalam sidang nanti pada tanggal 8 November 2023. Kita nanti masih akan tunggu jalannya sidang dugaan pelanggaran etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin atau yang digelar oleh Majelis Kehormatan MK. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari gedung MK Jakarta. Dan usai jeda, saudara, Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jadi rebutan 2 tim pemenangan pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket Wih, nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang